Perkenalkan, nama saya Valencia Pangesti, NIM 1804348. Saya akan mempresentasikan laporan keuangan entitas nirlaba sebagai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah. Bab 1. Pendahuluan. Laporan keuangan sangatlah penting bagi individu, perusahaan, pemerintah, atau organisasi yang berguna untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnis ataupun non-bisnis. Hal ini juga berguna untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Organisasi nirlaba ialah organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan seperti organisasi nirlaba di bidang keagamaan, yaitu gereja. Gereja merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kesatuan mesra dengan Allah dan persatuan umat manusia. Dalam tugas saya ini, saya menyusun laporan keuangan Gereja Metodis Indonesia. Dalam menyusun laporan keuangannya, pengurus belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 45 dan masih menyusun laporan keuangan yang sederhana. Bab 2-nya ada pembahasan. Laporan keuangan organisasi nirlaba. Jenis-jenis laporan keuangan entitas nirlaba bersumber pada pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu PSAK 45. Komponen laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari: yang pertama, laporan posisi keuangan. Memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, dan aset neto, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada periode tertentu. Laporan keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Yang kedua ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas memiliki tujuan utama yaitu untuk menyediakan informasi tentang pengaruh transaksi dan kejadian lain yang bisa berubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan kejadian lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas terdiri dari aktivitas organisasi nirlaba secara menyeluruh dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Yang ketiga ada laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Jenis-jenis laporan arus kas. Laporan arus kas organisasi laba disajikan sesuai dengan PSAK 2 2009 dan ditambah dengan PSAK 45 2011 sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Berikut adalah laporan keuangan dari Gereja Metodis Indonesia. Yang pertama ada laporan aktivitasnya. Berdasarkan laporan aktivitas ini, aset neto awal bulan Agustus ini merupakan aset neto akhir bulan Juli. Dari perhitungan tersebut, maka dapat diketahui aset neto awal bulan Agustus sebesar 487.000, aset neto akhir bulan Agustus sebesar 1.575.000. Berikut ini adalah laporan aktivitas Gereja Metodis Indonesia. Yang kedua ada laporan arus kas. Dari laporan arus kas ini maka dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan kas sebesar Rp1.088.000. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa kas awal bulan per 1 Juli 2019 adalah sebesar Rp19.789 dan kas akhir bulan per 31 Juli 2019 sebesar Rp20.877.000.
Dan Gereja Metodis Indonesia hanya melakukan arus kas dari aktivitas operasi saja. Berikut adalah laporan arus kas dari Gereja Metodis Indonesia. Yang ketiga ada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama, Gereja Metodis Indonesia belum menerapkan PSAK nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan Gereja Metodis Indonesia hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas saja, sehingga laporan keuangan gereja tidak memperlihatkan aset, kewajiban, dan aset neto secara jelas. Yang kedua, dengan menerapkan PSAK 45 dalam menyusun laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan bisa lebih mudah dalam memahami dan membaca laporan keuangan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.